Ini mau jelasin tentang pengertian norma sosial. Norma sosial adalah petunjuk yang berisi perintah, anjuran, dan larangan di dalam masyarakat. Atau kalian bisa menyebutnya dengan kelakuan atau tingkah laku seseorang. Maksudnya gimana sih? Di dalam lingkup keluarga, kalian harus menghormati orang tua dan menaati perintahnya. Halo everyone, sebelumnya kan kalian udah dapat materi dari pengertian norma. Jadi sini aku mau jelasin tentang tingkatan. Sebelumnya aku mau nanya dulu nih, kalian udah tahu nggak sih tingkatan norma itu apa aja? Nggak tahu? Sini aku kasih tahu. Jadi ada 4 tingkatan norma. Aku tulis dulu. Yang pertama ada norma cara atau usage. Kalian tahu nggak norma cara atau usage itu apa? Norma ini yaitu norma kebiasaan individu di dalam masyarakat. Tapi jika kita melakukan penyimpangan pada norma ini, sanksinya itu nggak berat, cuman sekadar teguran dari orang lain. Jadi nggak terlalu berat dan tidak tertulis. Dua, ada norma kelakuan atau modus. Maksud dari norma kelakuan ini adalah tata cara kita berperilaku di dalam sebuah masyarakat, namun sanksi yang ada sudah tertulis dan tertera. Seperti contohnya kita melakukan tindak kejahatan pencurian, itu sudah jelas hukumnya dan itu tertulis bahwa kita harus menjalankan hukum yang ada. Yang ketiga ada norma adat istiadat atau customs. Norma ini bermaksud bahwa kita menjalankan kebiasaan di dalam adat kita dan di setiap daerah. Penyimpangan yang dilakukan pun sanksinya bagaimana cara kita untuk berperilaku di dalam adat istiadat ini dan di daerah yang kita tinggali. Sanksinya bagaimana adat itu memperlakukan seseorang dan sanksinya bisa tertulis, bisa tidak. Bagaimana ketetapan adat itu dan bagaimana cara daerah itu memperlakukan seseorang. Yang keempat yaitu norma kebiasaan atau folksways. Maksudnya kebiasaan kita yang selalu terus-menerus dari kecil dan kita lakukan sampai detik ini. Jika kita lupa melakukan itu, maka akan ada orang lain yang menegurnya. Sama seperti norma cara, norma kebiasaan juga hanya mendapat teguran semangat tanpa adanya judgement yang berlebih dari orang lain. Keempat norma ini memiliki tujuan yang sama untuk mendidik seseorang supaya memiliki norma yang baik dan berperilaku baik di masyarakat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam norma sosial. Jadi, norma sosial terbagi menjadi 4. Yang ke-1 ada norma agama, kedua norma hukum, ketiga norma kesusilaan, dan yang keempat norma kesabaran. 1. Norma agama. Norma agama bersumber dari kitab suci dan sifatnya mutlak atau wajib ditaati. Seperti contohnya rukun Islam. Rukun Islam harus ditaati oleh umat Islam. Norma hukum. Norma hukum bersumber dari peraturan lembaga tertentu atau sebuah negara.
Orang yang melanggar norma hukum akan dikenakan sanksi seperti pencurian. Orang yang mencuri akan dipenjara selama 5 tahun. Yang ketiga, norma kesusilaan. Norma ini bersumber dari hati nurani yang bersifat atau berkaitan dengan akhlak, seperti kejujuran, tidak boleh rasis, dan tidak boleh melakukan pelecehan. Yang keempat, ada norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang mengharuskan kita untuk berperilaku baik di masyarakat yang dihasilkan oleh proses interaksi sosial seperti dari keluarga, teman, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Seperti contohnya berkata sopan dan menghormati orang yang lebih tua. Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi norma sosial. Jadi, fungsi norma sosial memiliki beberapa fungsi. 1. Sebagai aturan atau pedoman tingkah laku masyarakat yang sifatnya turun-temurun. 2. Alat untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan stabilitas di dalam masyarakat. 3. Membantu masyarakat dalam mencapai tujuan bersama. 4. Menjadi dasar dalam memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar. Jadi itu semua adalah fungsi norma sosial. Secara garis besar, nilai sosial adalah nilai yang bergantung di masyarakat tentang baik dan buruknya sesuatu. Maksudnya gimana sih? Nah, jika kalian lagi makan bersama dengan keluarga, tiba-tiba kalian mendahului dan memakannya sambil berdiri. Apakah itu norma sosial yang baik? Oh, tentu tidak dong. Seharusnya kalian membiarkan orang yang lebih tua dulu terlebih dahulu, lalu kalian duduk dengan sopan. Sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri nilai sosial. Jika sebelumnya kalian telah mendengarkan materi tentang pengertian nilai sosial, sekarang saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri nilai sosial. Jadi, nilai sosial memiliki 4 ciri-ciri. Yang pertama, biasanya terbentuk dari hasil proses interaksi sosial. Maksudnya, norma dan nilai itu berbeda. Jika norma timbul dari dalam diri kita sendiri, sedangkan nilai itu dari hasil proses interaksi sosial, maksudnya dari pandangan orang lain. Yang kedua, setiap anggota kelompok memiliki perbedaan nilai sosial. Maksudnya, perbuatan yang kita lakukan akan mendapat pandangan penilaian yang berbeda-beda dari orang lain. Yang ketiga, dampaknya berbeda-beda terhadap tindakan yang dilakukannya. Dan ini sudah jelas, setiap perbuatan yang kita lakukan pasti akan mendapat dampak, baik itu benar di mata masyarakat ataupun salah. Yang keempat, nilai sosial memiliki kepribadian individu di dalam masyarakat. Jadi, setiap perbuatan yang kita lakukan akan menghasilkan nilai, dan nilai itu bentuk kepribadian individu di dalam masyarakat. Sekian penjelasan materi dari saya. Lanjut ke materi selanjutnya. Oke semuanya, di sini aku menjelaskan tentang macam-macam nilai sosial. Ada 3 macam nilai sosial. Yang pertama adalah nilai material. Nilai material merupakan segala sesuatu yang berguna untuk masyarakat, seperti kebutuhan pokok, pakaian, makanan, dan lain sebagainya. Yang kedua ada nilai vital. Nilai vital merupakan segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk aktivitasnya, seperti buku pelajaran, seperti komputer, handphone, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada nilai kerohanian. Nilai kerohanian merupakan segala sesuatu yang berguna bagi batin manusia. Nilai kerohanian dibagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu nilai kebenaran, ada nilai keindahan,
dinas sosial memiliki beberapa fungsi. 1. Untuk mengarahkan tingkah laku masyarakat agar lebih sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku. Jadi, nilai itu dapat mengarahkan kita ke arah yang lebih baik. 2. Sebagai petunjuk bagi masyarakat dalam melakukan tindakan dan berpikir. Jadi, 2. Sebagai petunjuk bagi masyarakat dalam melakukan tindakan dan berpikir. Jadi, nilai juga membantu kita dalam berpikir secara rasional dan bertindak. 3. Sebagai motivasi suatu individu untuk melakukan suatu hal. Sebelumnya, kalian sudah dapat materi dari teman saya. Apabila kalian mendapatkan pandangan yang buruk, maka kalian akan menjadikan itu sebagai motivasi untuk lebih baik. 4. Untuk mendorong masyarakat saling bekerjasama dan disiplin. Itu udah pasti ya, soalnya nilai ada di dalam itu udah pasti ya, soalnya nilai ada di dalam proses interaksi dengan orang lain. Contohnya seperti disiplin dan bekerjasama. Assalamualaikum. Iya. Bye, kebetulan. Udah punya sholat?